maka dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan. Berdasarkan laporan yang kami terima, monitoring sepanjang waktu beberapa hari terakhir, terutama sampai dengan hari ini 14 Februari 2024 pada jam 18 WIB, terdapat 668 TPS, saya ulangi lagi, 668 TPS di 5 kabupaten kota pada 4 provinsi yang berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan. Yang pertama adalah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, itu terdapat 108 TPS karena ada banjir dan masih menggenangi 10 desa. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. KPU akan melakukan pemungutan suara susulan ya di 668 TPS. Artinya apa? Artinya masyarakat ya bisa kita lihat begitu ya. Salah satunya di Demak katanya begitu kan ya. Salah satunya kita susulan ya di Demak sekitar 108 TPS. Terus kemudian di Riau sekitar 8 TPS dan kemudian Papua Tengah 92 TPS dan kemudian ada di TPS yang lain sekitar 6 TPS katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau memang ini ada susulan ya apa hubungannya begitu kan ya dengan adanya situasi politik hari ini? Kenapa yang curang juga tidak tidak disusul juga begitu kan? Jadi artinya banyak muncul spekulasi hari ini. Kalau kita melihat dengan sebuah realitas, kalau semisal sudah di depan mata ini ada kecurangan besar begitu kan misalnya, kenapa kok tidak diulang lagi begitu? Salah satu contoh banyak di daerah-daerah yang lain yang kemudian ya mempertontonkan wah ini kecurangan besar begitu. Seharusnya ini diulang biar kita adil, biar masyarakat yang bisa menyaksikan itu begitu. Ya masyarakat bisa bisa melihat ya kalau semisal mereka ada pengulangan begitu kan ya, dan bahkan ini pemungutan suara susulan karena punya dampak luar biasa dalam artian ya satu banjir, surat-suaranya masih kurang begitu kan ya, maka ada susulan di situ katanya begitu kan. Tapi nampaknya masyarakat hari ini rupanya orang-orang yang melakukan tindak kecurangan di situ dia dia akan menuntut juga ingin bagaimana kecurangan-kecurangan itu begitu kan ya, dengan adanya bukti-bukti yang ada meminta harus dievaluasi. Ya KPU harus benar-benar memberikan ruang biar kita lihat adil dan jujur begitu kan. Ya boleh kita diulang lagi dan sebagainya begitu kan. Kalau kita itu yang diinginkan, mengapa tidak begitu ya. Ini banyak begitu, ini 1293 TPS di Papua belum mencoblos pemilu 2024 ini. Banyak sekali yang kemudian belum mencoblos dan sebagainya begitu. Ini KPU ini gimana coba bayangkan. Selain pemilihan suara susulan, sebaiknya ketua dan semua anggota KPU diganti. Itu ketuanya aja udah kena peringatan keras 3 kali. Lalu kredibilitasnya, ya legitimasinya dan sepertinya apa coba? Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan apakah ini benar dengan data-data yang ada? Kok seolah-olah ya data dengan C1 begitu kan ya. Dengan C1 begitu dengan data KPU ini kok seolah-olah tidak sinkronisasi katanya begitu. Banyak lagi ya komentar-komentar yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang berkomentar waspada 668 TPS itu tidak banyak. Jangan ya untuk menutupi kecurangan yang ribuan TPS, bahkan mungkin puluhan ribu TPS yang curang. Padahal ya mereka buang anggaran karena kecurangan. Coba kalau dari awal udah main jujur pasti nggak akan keluar ya budget lagi. Adapun budget persiapan buat putaran kedua, intinya kecurangan itu akan berdampak pada kemunduran suatu kaum. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Jadi bagi kami begini, orang-orang yang kemudian biar dicap KPU dan Bawaslu jujur begitu kan ya, setidaknya memberikan ruang bahwa pemilu ini akan diulang bagi titik yang kemudian rawan di situ. Ya seperti kecurangan-kecurangan besar di mana coba? Misalnya ada di Jawa Timur TPS, ada berapa TPS yang curang misalnya ya.
ya kita lakukan pemungutan ulang di situ begitu kan, biar adil begitu kan. Ya suara-suara yang kemudian viral di situ ada kecurangan, ada penggelembungan suara misalnya, ya kenapa kok tidak diulang? Seharusnya ini biar memberikan kebebasan ya dari KPU dan Bawaslu untuk melihat apakah benar-benar curang atau tidak. Nah itu kalau sudah diulang yang menang tetap itu, ya kita harus hormati itu begitu kan. Ya apa yang kemudian dia minta kan sudah masyarakat minta diulang, ya silahkan ulang dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya TPS yang rawan sebenarnya ini diulang juga begitu, tidak hanya tidak hanya ada susulan untuk bisa nyoblos dan sebagainya, tidak begitu kan. Dalam artian bahwa kalau ada susulan kan sudah kita lihat begitu sebanyak 668. Artinya apa? Yang kita lihat yang dipertontonkan yang menjadi viral hari ini adalah kecurangan-kecurangan katanya. Data-data kadang tidak sesuai katanya begitu. Jadi netralitas sebagai seorang KPU dan Bawaslu menurut saya pribadi silahkan kepada rakyat Indonesia kalau mau diulang misalnya ya TPS yang kemudian rawan di situ silahkan kalau mau diulang, biar jujur, adil begitu kan ya. Tapi nampaknya mungkin tidak berani satu sisi. Mengapa saya katakan tidak berani? Karena ya ini kan hasil kesepakatan, sudah tanda tangan, para saksi sudah tanda tangan semua di situ begitu kan ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan bagaimana penjelasan tentang ya Sirekap KPU Pak ya, kok serba ngaco begitu, anggaran kurang atau sengaja gitu. Ini banyak komentar lagi ya. Ada yang mengatakan begini, kecurangan pemilu harus diusut tuntas dan diselesaikan, jika tidak maka kami seluruh rakyat negeri ini tidak akan mengikuti pemilu lagi karena sia-sia ikut nyoblos. Nah, lihat saja di situ begitu kan ya, banyak yang berkomentar-komentar seperti itu, merasa dibohongi, merasa ada kecurangan dan sebagainya. Banyak pro dan kontra di situ. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini kita lihat ya, apakah video-video itu akan semakin muncak begitu kan? Kita tunggu saja. Banyak klarifikasi sekarang ini dari dari masyarakat begitu kan. Justru ini bahaya, bisa jadi capres atau caleg yang emang suaranya kecil bakal ngapus ya di daerah tertentu tersebut. Perlu pengawasan yang ketat. Ini saya kira juga satu sisi agak rawan ya untuk diulang. Kenapa? Karena pada kenyataannya adalah kita lihat saja caleg misalnya menang, kalau diulang lagi kan bisa ketar-ketir mereka begitu kan. Kecuali ya presidennya begitu. Kalau presidennya silakan kalau mau diulang begitu kan. Tapi intinya adalah masyarakat itu berikanlah kebebasan apa yang ia mau. Kalau memang ada tindak pidana ada tindak kecurangan, silakan diproses secara hukum begitu kan. Intinya kan begitu. Jadi kalau KPU dan Bawaslu tidak bisa proses secara hukum, saya kira akan terjadi chaos begitu kan. Kenapa? Ya kita lihat saja dalam hal ini sudah banyak yang memberontak, banyak yang kemudian kawal pemilu dengan jujur dan adil, sampai mereka begitu mengkritik habis-habisan pemerintah atau penyelenggara pemilu hari ini begitu. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau memang ini terjadi begitu kan. Maka disinilah kita tahu yang namanya politik itu begitu kan ya, berbagai cara ya ia lakukan. Tapi kalau bermain jujur dan aman ya, saya kira kemenangan-kemenangan itu masih 50-50 di situ begitu kan. Tapi kita tunggu saja apakah ini nantinya begitu kan ya, apakah nantinya ya akan berdampak pada demokrasi kita. Jelas mereka akan berdampak jauh dengan situasi politik hari ini, karena yang kita bayangkan selama ini, wah ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Apalagi situasinya sekarang ini wah sudah merajalela kemana-mana begitu kan. Jadi lihat saja ini di berbagai daerah ya, kayak nyoblos apa ini begitu kan. Ini lihat saja nyoblosnya di situ begitu kan ya. Jadi Bawaslu dan KPU kita lihat saja ini. Ini gimana coba kalau seperti ini kan. Jadi artinya apa? Artinya mau ditindak bagaimana kalau sudah seperti ini? Coba ini kan kayaknya di daerah-daerah Papua begitu kan ya, orang-orangnya kan mirip-mirip mereka begitu. Tapi ya kalau memang ada kecurangan-kecurangan seperti ini, beranikah seorang KPU ya akan menindak itu begitu? Saya kira jauh di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini masyarakat sudah banyak yang menuntut begitu kan. Bisa-bisa ya kepemimpinan Prabowo misalnya menjadi presiden, ya suatu saat nanti akan terjadi chaos besar-besaran kalau seperti ini terus begitu ya.
Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Honda dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Honda dari Podcast Rakyat ini.